Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Doa saya, kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik dan sehat dalam perlindungan Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas masalah berapa lama bangsa Israel diperbudak di Mesir. Seorang teman saya di salah satu grup WA mengirim video YouTube dengan nama akun Cerita Musafir, di mana dalam video YouTube yang diberi judul Hoax 400 tahun bangsa Israel diperbudak oleh Mesir tersebut, seorang dengan nama akun Cerita Musafir menjelaskan bahwa bangsa Israel diperbudak di Mesir bukan 400 tahun ataupun 430 tahun, tetapi sekitar 112 tahun. Menurut penjelasannya, angka tersebut didapat dengan berdasarkan pada Galatia 3 ayat 16-17 dan dengan kalkulasi seperti yang dijelaskannya dalam video berikut ini. Berapa lama bangsa Israel diperbudak oleh Mesir? Banyak orang mengatakan 400 tahun, 430, 480. Sesungguhnya berapa sih bangsa Israel berada di tanah Mesir? Mari kita baca di Galatia 3 ayat 17. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Nah, di sini dikatakan 430 tahun, tetapi ini adalah hasil yang dikatakan untuk mendapatkan hukum Taurat. Itu di hukum Taurat didapatkan setelah keluar dari tanah Mesir. Jadi ada janji yang diberikan 430 tahun kemudian ada hukum Taurat. Nah, janji ini kepada siapa? Ternyata ada di ayat 16, di ayat atasnya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu. Jadi janji yang diberikan pada Tuhan oleh ke Abraham itu 430 totalnya. Nah, kalau kita ambil umur Abraham pada saat menerima janji itu pada saat umur 75 tahun. Kemudian Abraham mendapatkan anak Ishak 25 tahun kemudian. Nah, kita bisa tambahkan ya, sudah. Nah, setelah 25 tahun kemudian, Ishak mendapatkan anak, yaitu Yakub, pada saat setelah umurnya 60. Kita bisa tambahkan lagi 60 di situ. Kemudian, Yakub masuk ke tanah Mesir, itu pada saat usianya 130. Nah, dari hal ini, kita bisa jumlahkan, totalnya adalah 215. Jadi 430 dikurangin 215. Sehingga bangsa Israel berada di Mesir selama 215. Tapi tunggu dulu. Pada saat itu Yusuf masih menjadi penguasa juga, karena Yusuf dianggap berjasa. Nah, pada saat bangsa Israel masuk ke Mesir, itu Yusuf masih mempunyai jarak itu 39 tahun. Nah, jadi sementara Yusuf usia meninggalnya 110. Jadi dikurangin 39, jadi ada jarak 71, sehingga 215 dikurangin 71 sama dengan 144 tahun. Dan kita ingat, Musa sebelum membawa bangsa Israel keluar, itu total ada 80 tahun. Jadi, kemungkinan bahwa bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir tidak kurang dari 80 tahun, tapi tidak lebih dari 144 tahun. Namun kalau kita perhatikan di Keluaran 1, di sana dikatakan bahwa Firaun yang baru tidak mengenal Musa
Berarti kemungkinan tidak tepat setelah Yusuf meninggal ya. Tapi kira-kira kemudian, beberapa tahun kemudian. Jadi kalau saya mengambil tengah-tengahnya dari 80 dan 144, itu saya ambil sama, kurang lebih ya sekitar 112 tahun. Jadi ada kemungkinan bahwa bangsa Israel dijajah tidak kurang dari 80 tahun, tidak lebih dari 144 tahun, tapi kemungkinan sekitar 112 tahun. Pada awalnya ketika menyimak pendapat akun cerita musafir ini, saya tidak tertarik untuk memberikan tanggapan saya. Karena pada dasarnya yang dijelaskannya tidak lebih dari sekedar cerita dongeng pengantar tidur di malam hari untuk anak-anak yang masih melek. Penjelasan yang kekanak-kanakan tersebut menunjuk ketiadaan pengetahuan dan wawasan hermeneutis, teologis dan historis atas isu yang dibahas tersebut. Namun alasan mengapa saya akhirnya memutuskan untuk membahas juga isu berapa lama perbudakan Israel di Mesir adalah karena isu ini berkaitan dengan doktrin kedaulatan Allah dan ketidakkeliruan Alkitab, di mana problem ini juga dipakai oleh para kritikus dan polemikus untuk menunjukkan kesalahan Alkitab. Jadi dengan menjawab isu ini secara luas, saya sedang memberikan edukasi kepada orang-orang Kristen dengan menyajikan penjelasan yang benar atas isu tersebut. Dan pada saat yang bersamaan, saya juga sedang membungkam mulut para kritikus dan polemikus yang menuduh Alkitab kita keliru terkait isu tersebut, serta membungkam ketong sampah cerita dongeng yang dituturkan oleh akun cerita musafir tersebut di atas. Karena itu, tonton dan simak video ini sampai selesai. Perlu diketahui, problem berapa lama bangsa Israel diperbudak di Mesir ini muncul karena Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 6 menyebutkan lamanya mereka diperbudak adalah 400 tahun. Sedangkan menurut Keluaran 12 ayat 40-41, perbudakan itu berlangsung selama 430 tahun. Lebih jauh, Rasul Paulus menulis bahwa Taurat datang 430 tahun sesudah perjanjian Abraham. Suatu rentang waktu yang seharusnya lebih dari 430 tahun jika dihitung dan dikalkulasikan mulai dari Abraham ke hukum Taurat. Berikut ini kalimat lengkap dari ketiga ayat tersebut. Kisah Rasul 7 ayat 6 mengatakan, beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Keluaran 12 ayat 40-41 demikian. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Galatia 3 ayat 17 dikatakan, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Karena itu ada dua problem terkait angka-angka lamanya perbudakan Israel di Mesir, yaitu satu, bagaimana kita menyelaraskan perbedaan angka 400 tahun dan 430 tahun itu. Dua, apakah Paulus salah ketika menyebut angka 430 tahun dengan rentang waktu dari perjanjian Abraham sampai penerimaan hukum Taurat? Berikut ini penjelasan dan jawaban saya atas problem ini ditinjau dari aspek hermeneutis, aspek teologis, dan aspek historis. Pertama, Stefanus benar saat ia mengatakan bahwa lamanya perbudakan Israel di Mesir 400 tahun. Dan ini tidak bertentangan dengan pernyataan di dalam Keluaran 14 ayat 40 sampai 41 yang menyatakan bahwa orang Israel diam di Mesir selama 430 tahun. Alasannya ialah Stefanus merujuk kepada Kejadian 15 ayat 13, tempat di mana perjanjian Abraham itu dibuat. Di dalam ayat tersebut tertulis demikian, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing
di dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Perhatikan bahwa Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 6 memulai kalimatnya dengan beginilah firman Allah, di mana kata-kata ini koheren dengan frase firman Tuhan kepada Abraham yang jelas menunjukkan bahwa Stefanus merujuk pada Kejadian 15 ayat 13 ini. Ada satu prinsip hermeneutis dalam menafsirkan Alkitab dikenal dengan prinsip penyebutan pertama. Prinsip ini bermanfaat dalam menafsirkan suatu pokok persoalan dengan cara memperhatikan pertama kalinya pokok persoalan itu muncul di dalam Alkitab. Setiap kali sebuah kata atau istilah yang disebutkan untuk pertama kalinya dalam Alkitab biasanya mengandung arti dan makna khusus. Kevin J. Conner dan Ken Malmin dalam bukunya Interpreting the Scripture halaman 113 mengatakan, pada umumnya kali pertama suatu hal disebutkan di dalam Alkitab, hal itu mengandung suatu arti yang akan tetap sama di seluruh Alkitab. Penyebutan pertama merupakan kunci yang membuka pintu menuju kebenaran sepenuhnya, pedoman untuk menemukan kebenaran dalam pengungkapannya yang setahap demi setahap atau progresif. Langkah pertama dalam menggunakan prinsip penyebutan pertama adalah dengan secara tepat menemukan tempat pertama kalinya suatu pokok persoalan disebutkan di dalam Alkitab. Sedangkan penyebutan berikutnya dari suatu pokok tidak pernah boleh digunakan untuk menentang atau melanggar apa yang adalah penyebutan pertama. Berdasarkan prinsip hermeneutika ini, maka penyebutan pertama kalinya dalam bentuk nubuat terkait berapa lama Israel diperbudak di Mesir terdapat di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-13, yaitu selama 400 tahun. Ini adalah suatu angka yang akurat karena angka 400 tahun ini disebutkan kembali oleh Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 6. Sedangkan penyebutan berikutnya dengan angka 430 tahun yang berbeda dari penyebutan pertama muncul dalam Keluaran 12 ayat 40 sampai 41 dan Galatia ayat 17. Perlu diperhatikan bahwa dalam penyebutan pertama terkait lamanya bangsa Israel diperbudak di Mesir itu adalah kata-kata atau firman yang keluar langsung dari mulut Allah kepada Abraham yang dicatat oleh Musa. Allah sebagai pencipta langit bumi yang memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai atau Allah yang Maha Kuasa kepada Abraham dalam Kejadian 17 ayat 1 adalah Allah yang berkuasa dan mengendalikan sejarah. Karena ia Maha Kuasa, maka ia akan menggenapi apa yang ia katakan kepada Abraham dan melaksanakan apa yang ia rencanakan atau tetapkan. Dan karena ia adalah Allah, maka semua yang dikatakannya pasti akan terlaksana dengan tepat. Dan di dalam ayat ini, yaitu Kejadian 15 ayat 13, ia mengatakan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel, akan diperbudak selama 400 tahun. Dan ini pasti mutlak terjadi. Sehingga Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, hikmat dan kuasa dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 38, 7 ayat 55 dengan jelas mengatakan tepat keakuratan penggenapan angka 400 tahun perbudakan Israel di Mesir tersebut ketika ia berbicara demikian. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lama. Kedua, secara teologis keakuratan angka 400 tahun perbudakan Israel di Mesir tersebut berkaitan dengan integritas karakter Allah berdaulat sebagaimana dijelaskan di atas tadi. Dan bahwa ia tidak berubah, benar dan tidak berdusta sebagaimana dikatakan di dalam Alkitab. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Keluaran 23 ayat yang ke-19. Dan lagi dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Maleakhi 3 ayat 6. Artinya
ketika Allah menubuatkan kepada Abraham bahwa keturunannya akan diperbudak di Mesir selama 400 tahun, jika ini tidak terlaksana atau tidak tepat, maka ia bukanlah Allah. Dan ini tidak mungkin. Jadi pendapat apapun yang meragukan keakuratan angka 400 tahun lamanya Israel diperbudak di Mesir tersebut menunjukkan keraguan-raguan pada integritas Allah. Dan bagi siapa saja yang meragukan integritas Allah dalam Alkitab, dengarkan ini. Allah di dalam Alkitab mengajukan tantangan terhadap siapa saja yang hendak menjadi lawan terhadap supremasinya atas alam semesta. Dasar dari tantangan itu adalah bahwa hanya Tuhan yang benar dan berdaulat, yang dapat meramalkan masa depan secara akurat. Alkitab dengan gamblang memberikan penegasan tentang kemampuan Tuhan menyingkapkan masa depan, di mana ketika ia menubuatkan sesuatu, ia juga pasti menggenapinya. Tuhan di dalam Alkitab memberikan gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa depan yang akan terjadi dan digenapinya. Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Kedaulatannya berarti bahwa ia adalah pribadi yang utama di alam semesta dan yang tertinggi kekuasaannya di alam semesta. Ia mencipta, memelihara, dan memerintah segala sesuatu secara sempurna. Ia sepenuhnya menguasai segala sesuatu dan semua makhluk ciptaan berada di bawahnya. Dan ia berbuat segala sesuatu kepada mereka sesuai dengan yang dikehendakinya. Ia bertindak dan melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan rencananya dalam kekekalan menurut kehendaknya. Dengan demikian, Allah bebas dan tidak dibatasi oleh apapun selain oleh kehendaknya sendiri untuk merencanakan dan bertindak sesuai dengan yang dikehendakinya. Kedaulatannya meliputi seluruh alam semesta. Ulangan 10 ayat 14, Mazmur 103 ayat 19, Mazmur 135 ayat 6, Daniel 4 ayat 35. Mengendalikan setiap keadaan, mengendalikan alam dan makhluk ciptaan, mengarahkan kehidupan baik individu maupun bangsa, serta mengarahkan sejarah sesuai dengan kehendaknya. Kekuasaannya kekal dan kerajaannya turun-temurun. Daniel 4 ayat 34. Setiap kejadian dalam sejarah umat manusia langsung dalam pengendaliannya. Wahyu 9 ayat 15. Ia menentukan zaman sejarah umat manusia dan batas-batas kediaman mereka. Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Ia bekerja secara tidak kelihatan dalam kejadian dan proses-proses untuk melaksanakan tujuan-tujuannya yang mengandung berkat-berkat. Jelaslah bahwa Allah Alkitab adalah Allah yang berdaulat atas setiap sesuatu dan keadaan. Ia tidak bergantung kepada siapapun untuk menggenapi rencananya, tetapi ia memakai orang-orang dan siapa saja menurut kehendaknya. Apakah kita mengetahui atau tidak, Allah tetaplah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Apakah kita mengakui atau tidak mengakui, sedikit pun tidak berpengaruh terhadap kedaulatan Allah. Ia tetap Allah yang berdaulat. Apakah kita percaya atau tidak terhadap ramalan-ramalan Alkitab, itu semua akan terjadi dan digenapi pada waktunya. Karena sekali lagi, ia adalah Allah yang berdaulat. Justru berbagai bukti yang dinyatakan dalam Alkitab bertujuan membawa kita agar mengetahui dan mengakui kedaulatan Allah atas segala sesuatu, termasuk sejarah manusia dan dalam kehidupan kita. Satu bukti dari kedaulatannya adalah keakuratan penggenapan ramalan bahwa bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Dan itu terbukti benar sebagaimana akan saya jelaskan dalam poin berikutnya. Ketiga, lalu bagaimana kita menyelaraskan perbedaan angka 400 tahun dalam Kejadian 15 ayat 13 dan Kisah Rasul pasal 7 ayat 6 dengan angka 430 tahun dalam Keluaran 12 ayat 40 sampai 41 tersebut? Profesor Roy Bijak dalam buku hermeneutik yang berjudul Basic Bible Interpretation halaman 77 menjelaskan bahwa Alkitab itu bersifat koheren dan konsisten, di mana semua bagian-bagiannya saling bersesuaian dan saling berhubungan erat satu sama lainnya. Alkitab hanya memiliki satu sumber, yaitu Allah sendiri.
Hal ini terkait dengan inspirasi atau pengilhaman Alkitab. Karena Alkitab itu berasal dari satu sumber, maka kitab-kitab dalam Alkitab itu harmonis dan tidak mungkin bertentangan satu dengan lainnya. Dengan kata lain, Alkitab tidak akan bertentangan dengan dirinya sendiri karena ia berasal dari Allah yang adalah kebenaran. Terkait dengan kesatuan Alkitab ini, maka 3 hal yang perlu diperhatikan berikut ini. 1. Bagian-bagian atau ayat-ayat yang nampak tidak sesuai atau seperti bertentangan satu sama lain haruslah ditafsirkan dengan mengingat keharmonisan Alkitab. 2. Bagian-bagian atau ayat-ayat yang sekunder yang samar-samar harus ditafsirkan berdasarkan bagian-bagian atau ayat-ayat primer yang jelas pengertiannya dan masuk akal. 3. Ketika melakukan pendekatan terhadap Alkitab, maka haruslah menafsirkan bagian-bagian atau ayat-ayat dalam keseluruhannya atau komprehensif, dan bukan secara parsial atau bagian-bagian. Penafsiran itu haruslah harmonis dengan bagian-bagian atau ayat-ayat lainnya. Berdasarkan aturan hermeneutis tersebut di atas, maka angka 400 tahun Israel diperbudak di Mesir merupakan pernyataan yang jelas, baik dari aspek nubuat dalam Kejadian 15 ayat 13 maupun aspek penggenapan yang ditegaskan dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-6. Karena itulah ayat-ayat dalam Keluaran 12 ayat 40 sampai 41 dan Galatia 3 ayat 17 harus dilihat dari perspektif ayat-ayat yang jelas tersebut. Ini berarti perbedaan angka tersebut bukan bertentangan, tetapi ada penjelasannya. Ada yang mengatakan bahwa angka 400 tahun adalah pembulatan dari angka 430 tahun lamanya perbudakan orang Israel di Mesir yang disebutkan dalam Keluaran 12 ayat 40-41. Tetapi menurut saya argumen pembulatan ini kurang tepat. Jawaban yang memuaskan Allah bahwa Musa ketika mencatat angka 430 tahun tersebut menghitung dari saat Yakub bermigrasi ke Mesir sampai dengan saat Musa memimpin bangsa Israel eksodus atau keluar dari Mesir. Ini menunjuk kepada masa lamanya orang Israel menetap di Mesir. Sekali lagi, dalam Keluaran 12 ayat 40 sampai 41 disebutkan, lamanya orang Israel menetap di Mesir adalah 430 tahun. Sedangkan menurut Kejadian 15 ayat 13 dan Kisah Rasul 7 ayat 6, lamanya orang Israel diperbudak di Mesir adalah 400 tahun. Jadi 430 tahun itu adalah lamanya orang Israel menetap di Mesir, sedangkan 400 tahun itu adalah lamanya orang Israel diperbudak di Mesir. Perhatikan perbandingan kedua ayat tersebut. Ini sesuai dengan perhitungan genealogi yang dilakukan oleh Abraham Park dalam bukunya yang berjudul Pertemuan yang Tak Terlupakan, di mana ia melakukan penelitian genealogi silsilah dalam Alkitab yang dihubungkan dengan data sejarah. Menurut penelitiannya, sesuai dengan catatan sejarah pada tahun 1876 sebelum Masehi, ketika Yakub pada usia 130 tahun bermigrasi atau pindah ke Mesir, tinggal di Goshen, dan saat keluarnya Israel dari tanah Mesir pada tahun 1446 sebelum Masehi di bawah kepemimpinan Musa, maka jumlah tahun Israel berada di Mesir kurang lebih dikalkulasi sekitar 430 tahun. Cara mengkalkulasi angka tersebut adalah sebagai berikut. 1876 dikurangi 1446 sama dengan 430. Jadi angka 430 tahun tersebut merujuk kepada lamanya orang Israel berdiam atau menetap di Mesir. Keluaran 12 ayat 40 sampai 41.
Sedangkan angka 400 tahun itu merujuk kepada lamanya orang Israel diperbudak dan dianiaya di Mesir. Kejadian 15 ayat 13, Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-6. Dengan demikian, angka 400 tahun perbudakan di Mesir itu sudah termasuk dalam angka 430 tahun orang Israel berdiam atau menetap di Mesir. Karena masa 30 tahun sebelum masa perbudakan itu tidak dihitung sebagai masa perbudakan, tetapi masa ketenangan ketika Yusuf menempati posisi pejabat tinggi di bawah Firaun di Mesir. Abraham Hak menjelaskan demikian. Kehidupan awal bangsa Israel yang telah bermigrasi ke Mesir pada masa Yakub relatif berkelimpahan dan damai karena dasar kokoh yang diletakkan oleh Yusuf. Namun firman Tuhan, mereka akan hidup sebagai orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan diperbudak selama 400 tahun lamanya. Kejadian 15 ayat 13, lambat laun mulai digenapi. Kesulitan dari kehidupan yang bukan kepunyaan mereka mungkin mulai timbul setelah masa Yusuf sebagai bangku bumi di Mesir berakhir. Umat Israel sebenarnya tinggal di Mesir selama 430 tahun. Tetapi Allah berfirman di dalam perjanjian dengan Abraham bahwa mereka akan menderita selama 400 tahun di sebuah negeri yang bukan kepunyaan mereka. Sepertinya Allah mengecualikan 30 tahun masa damai yang mereka nikmati selama masa Yusuf berkuasa sebagai bangku bumi. Karena itulah Alkitab mencatat kurun waktu Israel tinggal di Mesir sebagai 430 tahun. Kejadian 12 ayat 40-41. Galatia 3 ayat 17. Dan juga sebagai 400 tahun. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-6. Sebagai tambahan untuk catatan historis terkait peristiwa Eksodus atau keluarnya bangsa Israel dari Mesir adalah penggenapan perjanjian Allah kepada Abraham. Kejadian 15 ayat yang ke-13. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah berdasarkan fakta historis, kapankah peristiwa Eksodus tersebut terjadi? Ada dua pandangan teologi dalam menghitung tahun Eksodus, yaitu satu, teori tahun-tahun periode awal. Teori ini menyatakan bahwa peristiwa Eksodus terjadi sekitar abad ke-15 sebelum Masehi, tepatnya pada tahun 1446 sebelum Masehi, di bawah pemerintahan Amenhotep II, Raja Mesir, yang hidup pada tahun 1454 sampai dengan 1419 sebelum Masehi. Jadi Firaun yang hendak membunuh Musa adalah Tutmos III, yang hidup pada tahun 1504 dan sampai dengan 1450 sebelum Masehi, dari dinasti ke-18. Teori ini banyak mendapat dukungan oleh pakar teologi Injili saat ini. 2. Teori tahun-tahun periode akhir. Teori ini menyatakan bahwa peristiwa Eksodus terjadi sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Teori ini memandang bahwa Eksodus terjadi di masa pemerintahan Ramses II, Raja Mesir, yang hidup sekitar tahun 1280 sampai 1224 sebelum Masehi. Teori ini juga memandang bahwa Firaun yang hendak membunuh Musa, Keluaran 2 ayat 15, adalah Seti I, ayah Ramses II. Teori ini banyak mendapat dukungan dari para ahli teologi liberal saat ini. Namun dengan memperhatikan data Alkitab, maka teori tahun-tahun periode awal lebih tepat dibandingkan dengan teori tahun-tahun periode akhir. Jika kita memperhatikan 1 Raja-Raja 6 ayat 1 menyatakan, dan terjadi pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Kemudian dalam 2 Tawarik 3 ayat 1-2 menyebutkan dengan akurat tahun, bulan, dan tanggalnya demikian. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Oman orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun ke-4 pemerintahannya. Menurut sejarah, Salomo dinobatkan sebagai Raja Israel di tahun 970 sebelum Masehi.
maka tahun keempat pemerintahannya adalah tahun 996 sebelum Masehi. Jika pada angka tahun tersebut ditambahkan 480 tahun sesuai dengan catatan di 1 Raja-Raja 6 ayat 1, maka tahun Eksodus atau keluarnya bangsa Israel secara akurat terjadi pada tahun 1446 sebelum Masehi. Keempat, lalu bagaimana dengan Rasul Paulus yang dalam Galatia 3 ayat 16-17 seakan-akan melakukan kesalahan karena menghitung angka 430 tahun bangsa Israel menetap di Mesir tersebut dengan rentang waktu dari Abraham sampai dengan pemberian hukum Taurat. Perlu diketahui bahwa waktu Allah berjanji kepada Abraham dalam Kejadian pasal 15 itu dibuat setelah Abraham menyelamatkan keponakannya Lot dalam perang antara raja-raja utara dan selatan Kanaan. Sebelum Abraham mengambil Hagar, hamba Sarai, Kejadian pasal 16, ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Jadi perjanjian itu dibuat dengan Abraham di tahun ke-10-nya di tanah Kanaan ketika Abraham berusia 84 tahun, yaitu pada tahun 2082 sebelum Masehi. Sedangkan pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai terjadi di tahun 1446 sebelum Masehi, yaitu tahun yang sama saat bangsa Israel Eksodus atau keluar dari tanah Mesir di bawah kepemimpinan Musa. Dengan demikian, jika ditarik mundur, maka rentang waktu antara Abraham menerima janji dalam Keluaran 15 sampai dengan penerimaan hukum Taurat oleh Musa adalah 636 tahun. Apakah ini artinya Paulus membuat kesalahan dengan kalkulasi penghitungannya 430 tahun tersebut? Jawabannya tentu saja tidak. Profesor Gleason L. Archer di dalam bukunya Encyclopedia of Bible Difficulties halaman 690 menjelaskan bahwa dalam tulisannya kepada jemaat di Galatia tersebut, Paulus membedakan dua tahap utama dalam sejarah keturunan Abraham, yakni 1. Zaman diberikannya perjanjian, dan 2. Zaman diberikannya hukum Taurat. Janji-janji dari perjanjian anugerah itu diulangi beberapa kali kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Pada dasarnya pembaharuan perjanjian yang datang kemudian ini adalah sama dengan pernyataan-pernyataan pada perjanjian awal ketika Abraham dalam Kejadian 12. Hanya disertai perbedaan-perbedaan kecil antara janji kepada Abraham dan janji kepada Yakub. Sebetulnya pada kali yang terakhir Allah menampakkan diri kepada Yakub untuk menegaskan kembali perjanjiannya kepada Abraham terjadi sebelum Yakub meninggalkan Kanaan menuju Mesir pada tahun 1876 sebelum Masehi. Bandingkan Kejadian 46 ayat 2-4. Karena itu total waktu 430 tahun itu sungguh sangat tepat dan akurat, dan perjumpaan antara bangsa Israel dengan Tuhan Yahweh di Gunung Sinai terjadi dalam kurun waktu tersebut. Maka dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat ketidakcocokan atau ketidakharmonisan apapun di sini. Ringkasnya, 400 tahun lamanya bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir, Kejadian 15 ayat 7, Kisah para Rasul 7 ayat 6, tidak kontradiktif atau tidak bertentangan dengan pernyataan 430 tahun bangsa Israel berada menetap di Mesir. Keluaran 12 ayat 40-41, Galatia 3 ayat 17. Karena angka 430 tahun tersebut menunjuk kepada lamanya orang Israel berdiam atau menetap di Mesir, Keluaran 12 ayat 40-41. Sedangkan angka 400 tahun menunjuk kepada lamanya orang Israel diperbudak dan dianiaya di Mesir. Kejadian 15 ayat 13 dan Kisah para Rasul 7 ayat yang ke-6. Dengan demikian, orang-orang yang mengatakan bahwa bangsa Israel diperbudak di Mesir 400 tahun dan lamanya mereka berdiam di Mesir selama 430 tahun sebagai pernyataan yang salah, pernyataan keliru atau hoax, menunjukkan bahwa orang tersebut kurang berpengetahuan dan kurang wawasan
baik secara hermeneutis, teologis, dan historis. Lalu pelajaran apakah yang kita dapatkan dari pembahasan ini? Pelajaran yang dapat kita ambil dari pembahasan ini adalah bahwa Allah itu berdaulat dan Ia berkuasa untuk menggenapi maksud dan rencananya secara tepat dan akurat. Ini hanyalah satu bukti yang dinyatakan Allah di dalam Alkitab agar kita mengetahui dan mengakui kedaulatannya atas kehidupan kita. Mengetahui dan mengakui kedaulatan Allah membawa kita kepada satu, pemujaan dan penyembahan yang semakin dalam bagi Allah. Dua, memberikan penghiburan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Tiga, meneguhkan keyakinan akan kemahakuasaan dan kebaikan Tuhan yang pada akhirnya memberi kita rasa aman. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.